Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang bagi kita semua. Pertama sekali saya Razman Arif Nasution dari Ranlovong dengan tim saya dan sahabat saya Maci dari kantor hukum saudara Maci, kita combine untuk membantu klien kami saudara Medina Zain. Dan karena itu kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan saudara-saudara memenuhi undangan kami terkait dengan seperti mana yang saudara sudah tahu bahwa beberapa waktu yang lalu klien kami saudara Medina Zain telah membuat laporan di kepolisian, dalam hal ini di Polrestabes Kota Bandung, tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap perusahaan yang mereka kelola yang bernama Bandung Makuta. Adapun dugaan penggelapan yang dimaksud adalah diduga dilakukan oleh saudara Irwansa dan rekan-rekannya sesama pemegang saham. Oleh karena itu maka perlu kami tegaskan posisi Medina Zain bukan seorang pemegang saham yang dalam pengertian melakukan atau single fighter, melakukan perlawanan kepada banyak orang, para pemegang saham yang lain, dan atau dikesankan seolah-olah saudara Medina Zain ini orang yang rese, orang yang risih, padahal kita tahu bahwa saudara Medina Zain adalah seorang pengusaha yang profesional. Beliau tahu bahwa ada ketidaktransparan dalam pengelolaan perusahaan, maka saudara Medina Zain dalam konstruksi hukum yang kita tahu bahwa beliau dapat melakukan permintaan audit, dan ini hak konstitusional saudara Medina Zain, dan dia lakukan constitutional complaint secara administratif, karena itu dulu yang dia tempuh. Maka dalam beberapa kesempatan saudara Medina Zain telah berupaya berkirim surat dan direspon. Kemudian ada dugaan penyelewengan dana di dalam. Dan ketika ini akan diminta untuk dibicarakan sesama pemegang saham, maka saudara Irwansa dan teman-temannya menolak. Karena itulah maka Medina Zain tahu proses berikutnya adalah dia membuat laporan polisi. Jadi perlu kami tegaskan bahwa saudara Medina Zain, klien kami, tidak pernah berniat membenci saudara Irwansa secara pribadi, karena mereka ini bersahabat dan mungkin besok juga bersahabat. Tetapi hari ini mereka berbeda pendapat. Maka saya berharap saudara-saudara bisa memahami bahwa posisi Medina Zain adalah sebagai seorang warga negara, pemegang saham yang meminta transparansi keuangan di perusahaan, bahwa mereka, perusahaan ini saudara, sudah memperoleh keuntungan. Jadi jangan seolah-olah dikesankan Medina Zain sudah menerima dana benefit atau dividen dan kemudian Medina Zain ribut. Bukan begitu. Medina Zain menerima dividen, iya, tapi mereka juga menerima dividen. Nah, artinya dalam teori hukum ini logika law-nya masuk gitu. Nah, berikutnya perusahaan itu harus memang berjalan karena filosofi orang berusaha adalah mencari untung. Tidak ada orang berusaha yang tidak mencari untung. Kalau orang berusaha tidak cari untung, buat apa berusaha? Nah, dalam perusahaan biasa terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, harusnya kemarin ketika Medina minta untuk dilakukan permintaan rapat bersama pemegang saham dan atau meminta transparansi, apa sih sulitnya menjawab itu?
sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang demikian jauh. Itu satu poin ya. Poin yang kedua, saudara-saudara, saya sudah berupaya maksimal. Hari ini saya sangat kecewa dengan saudara Irwansyah. Saya sudah menemui beliau, kami sudah bertemu di salah satu tempat di Jakarta Selatan. Saya katakan bagaimana kita cari solusi konkret agar ada perdamaian. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa kasus ini mendapat atensi dari tokoh-tokoh penting di negeri ini. Oleh karena itu maka solusi terbaik adalah, terutama di kantor saya Ran Law Firm, begitu juga dengan Maci Law Firm, itu kita berupaya mencari jalan damai. Kita berusaha mencari jalan tengah. Dan Irwan saya katakan bahwa kita akan cari solusi, dan saya masih WA dengan beliau. Tetapi pada saat dilakukan gelar, dia memakai pengacara yang lain. Tapi itu tidak masalah bagi saya. Nah, oleh karena beliau memakai pengacara yang lain, maka saya kemudian memberikan masukan kepada klien kami, ya saya hadir di sini sebagai lawyer yang profesional menjalankan tugas profesi saya. Saya ingin sekali Irwansyah membuka hatinya dan teman-teman yang lain untuk dicari penyelesaian. Klien kami gampang aja kalimatnya. Kalau saya dianggap duri dalam daging Bang Rasman, nggak apa-apa, dikembalikan saham saya. Saya keluar, walaupun perusahaan sudah berkembang sekarang, silakan mereka kembangkan. Ambillah untung yang sebesar-besarnya. Saya mundur. Sampai begitu gitu. Jadi ini terlalu rumit gitu. Nah, ada sindiran di medsos, ada bully-bullyan di medsos. Nah, ini sekarang yang dicari keuntungan apa? Kita bukan pansos. Saya tidak perlu lagi harus membawa kasus ini supaya saya terkenal, sudah dikenal. Maci juga, apalagi Medi, apalagi saudara Lukman. Lukman posisinya adalah sebagai seorang suami yang memberi masukan yang konstruktif kepada istrinya. Karena memang kewajiban suami adalah sebagai pemimpin di rumah tangga. Dan kami juga tidak tahu kan nanti setelah preskon ini ada hal-hal apa dari pihak sana, dari pihak sini, kami juga nggak tahu. Tapi kami tetap berpositif thinking dan kami juga akan menunggu juga ya habis ini Bang ya setelah preskon ini. Terkait laporan sendiri Bang dari pihak sana gimana Bang? Saya sebagai pengamat juga saya melihat itu hak hukum mereka untuk melaporkan kepada penegak hukum ya. Terlepas proses pemeriksaannya kelak ya itu kan kita lihat nanti gitu. Ya kami sih sebagai warga negara yang baik kami akan berkoordinasi dengan laporan tersebut gitu. Saya juga belum melihat laporannya ya. Tapi belum juga dipanggil polisi Bang buat diperiksa Bang? Kenapa? Belum ada sama sekali pemanggilan dari polisi. Belum ada. Mereka belum. Ya. Tapi apa memang menerima dengan adanya SP3 itu dan kasusnya diberikan atau gimana? Gimana? Menerima nggak ketika SP3 itu sudah dinyatakan oleh pihak pelaku sendiri? Tadi kan sudah dijelaskan dengan tim semua segala macam. Kami akan mengkaji hal tersebut dan setelah kami kaji hasilnya seperti apa, ya, kami akan transparasi kepada media nantinya. Kan hak setiap orang untuk melaporkan. Kalau saya sih nggak apa-apa. Sekarang berjalan sesuai sesuai yang alur yang berjalan aja. Menina kemarin sempat saling sindir di Instagram seperti apa katanya? Enggak lah, itu cuman ini aja, cuman terpancing aja. Namanya juga manusia kan pasti ada terpancing yang yang duluan siapa gitu kan, bisa dilihat gitu kan. Saya juga di situ kan cuman tulis ditunda gitu. Ditunda itu maksudnya ya tertunda. Ini bukan SP3 itu bukan akhir dari segalanya gitu loh. Jadi seperti Bang Rasman bilang tadi, ini kita akan kaji lagi, ke depannya kita akan menempuh jalur hukum yang lain. Tapi sindiran itu ditujukan untuk kamu menyadari ya? Nggak tahu. Nggak tahu itu aja ya. Refleks aja itu. Yang tahu yang dari sana. Oh iya saya tahu sih. Itu yakin itu untuk kamu? dugaan aja. Dugaan untuk saya. Bang, soal bukti-bukti katanya nggak lengkap tuh, tanggapan kamu seperti apa Bang?